Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang dampak riba dalam perekonomian. Kelompok 6 terdiri dari Fabela Triwardani, Siti Nur Fajriyah Sidkiyah, dan Sabita Aulia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu dampak riba pada investasi. Dampak riba pada investasi akan menyebabkan matinya investasi pada sektor real. Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Jadi, masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya atau menginvestasikan uangnya di bank dibandingkan menginvestasikannya pada sektor real seperti tanah, properti, dan lain-lain. Nah, hal ini terjadi karena tingginya tingkat bunga di bank, sehingga keuntungan yang diperoleh dari bank itu lebih besar. Selanjutnya, dampak riba pada investasi akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Jika seseorang melihat atau berpandangan bahwa dengan menyimpan uang di bank akan memperoleh hasil yang memadai dengan membungakan uangnya tanpa perlu bersusah payah, maka akan banyak orang yang melakukan itu, sehingga menyebabkan manusia malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari kerja. Kemudian, dampak riba pada investasi dapat menyebabkan lemahnya peningkatan ekonomi dan investasi. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi pada perekonomian. Hal ini ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Nah, peningkatan harga tanpa dibarengi dengan kenaikan gaji yang cukup, maka akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang dan pada akhirnya akan mengurangi volume investasi. Jadi, jika peningkatan harga tanpa dibarengi dengan kenaikan gaji, maka akan mengakibatkan penurunan terhadap permintaan barang dan pada akhirnya akan mengurangi volume investasi. Dampak riba pada produksi dan employment. Pertama, bagaimana dampak riba terhadap produksi? Harga barang menjadi mahal. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para pembisnis yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Jadi perusahaan yang meminjam dana kepada bank tentunya dia kan dibebani oleh biaya bunga. Nah, biaya bunga ini masuk ke dalam biaya produksi. Jadi biaya produksi kan jadi tinggi. Nah, tingginya biaya produksi mengakibatkan perusahaan mau tidak mau menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi pula gitu. Selanjutnya, dampak terhadap lapangan tenaga kerja menyebabkan meningkatnya pengangguran. Meningkatnya pengangguran menyebabkan para pemilik modal lebih memilih meminjamkan kekayaan mereka dengan sistem riba daripada menginvestasikannya untuk mendirikan proyek-proyek industri atau pertanian atau perdagangan. Jadi orang-orang yang katakanlah punya uang banyak, mereka itu lebih memilih menyimpan uangnya di bank karena adanya bunga gitu, karena ada keuntungan bunga dibandingkan menginvestasikannya kepada perusahaan. Akibatnya perusahaan tidak mendapatkan dana, tidak mendapatkan investasi, produksi jadi menurun sehingga tidak bisa berkembang, sehingga tidak lagi merekrut orang-orang untuk bekerja, bahkan mungkin melakukan PHK. Itu terjadilah pengangguran di mana-mana. Yang ketiga, peningkatan kemiskinan. Tadi ya, perusahaan tidak ada dana, tidak mendapatkan investasi, tidak mendapatkan bantuan investasi, kemudian tidak merekrut orang untuk bekerja, banyak pengangguran, sehingga juga banyak kemiskinan. Seperti itu. Ketiga, dampak riba dalam inflasi. Inflasi dapat terjadi karena peningkatan bunga. Peningkatan bunga mengakibatkan orang-orang ingin menyimpan uangnya di bank. Banyak orang yang menyimpan uang di bank mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi over limit dibanding dengan uang yang disimpan. Akibatnya uang yang dipegang sedikit. Di samping itu, pengusaha yang meminjam dana ke bank untuk perusahaannya tentu
selanjutnya memiliki bunga yang meningkat tadi kan. Itu berimbas kepada biaya produksi yang menjadi tinggi pula. Biaya produksi yang tinggi mengakibatkan harga barang menjadi mahal. Harga barang mahal, maka terjadilah inflasi. Nah, terjadi inflasi, masyarakat tidak mampu membeli karena uang yang beredar tadi sedikit. Seperti itu dampak bunga mengakibatkan inflasi. Selanjutnya, dampak riba pada inflasi dapat menyebabkan menurunnya daya beli. Daya beli masyarakat disebabkan naiknya harga barang yang secara besar dipicu oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah peredaran mata uang yang limit tadi, uang yang beredar sedikit sehingga masyarakat memegang uang sedikit, garis miring kemiskinan ya, terjadi kemiskinan, akibatnya menurunnya daya beli gitu. Kemudian peningkatan suku bunga. Peningkatan suku bunga mengakibatkan perusahaan menjual harga mahal. Harga mahal tadi menjadikan orang-orang tidak mampu membeli gitu. Jadi menurun daya beli. Yang ketiga adalah dampak riba pada nilai tukar mata uang. Uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga real yang rendah ke negara yang tingkat bunga real yang lebih tinggi akibat para spekulator yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya di mana tingkat bunganya tinggi. Sebagai contoh, misalnya si A ini orang Indonesia, dia ingin menyimpan uangnya di Amerika yang mana tingkat bunganya itu lebih tinggi dibanding Indonesia. Nah, supaya uangnya bisa disimpan di Amerika, tentunya dia harus menukar rupiah dulu dengan dolar kan. Nah, setelah uangnya ditukar menjadi dolar, barulah dia bisa menyimpan uangnya di sana di bank Amerika itu untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau ternyata orang yang ingin menabung di luar negeri itu banyak gitu ya, akibatnya rupiah ditukar gitu dengan mata uang lain, ditukar dengan dolar misalnya. Akibatnya semakin banyak orang yang ingin menukar rupiah dengan dolar, maka semakin melemah nilai tukar rupiah dan nilai tukar dolar semakin tinggi. Seperti itu. Kalau ada yang keliru, dimaafin, dilurusin ya teman-teman. Yang keempat adalah dampak riba pada keuangan global. Riba pada keuangan global dapat memberikan dampak yang pertama, krisis ekonomi global atau krisis moneter. Ekonomi ternama Long Keynes menyimpulkan bahwa suku bunga yang tinggi menyebabkan mancetnya pasar atau terhentinya kegiatan industri dan kemudian secara negatif mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi. Penyimpangan nasabah di bank akan berjalan terus-menerus meski suku bunga turun sampai titik nol. Dalam hal ini, termasuk bubble ekonomi adalah sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor real. Bahkan sektor real tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Faktor utama ketimpangan ekonomi antara barat dan negara-negara berkembang adalah sistem ekonomi riba. Antara orang kaya dan orang-orang miskin, sistem itu memungkinkan terjadinya pemindahan kekayaan dalam sekejap dari negara-negara berkembang ke negara-negara kapitalis. Yang ketiga, suku bunga pinjaman dapat menghalangi terciptanya tata perekonomian dunia yang baik dan adil. Dalam ekonomi riba, tidak terwujud rasa kebersamaan karena pemilik modal dalam sistem bunga hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada resiko yang dialami peminjam, apakah untung atau rugi. Yang penting, bunga harus diserahkan dalam jumlah tertentu. Yang keempat, riba juga dapat menyebabkan kehancuran. Banyak orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin. Sebaliknya, pihak yang mempunyai modal bisa memiliki harta orang lain dengan cara mudah tapi batil. Dan yang terakhir adalah utang luar negeri tak terlunasi. Di tingkat negara, riba telah lama mewabah.
Hampir seluruh negara di dunia melakukan utang piutang, baik terhadap negara lainnya maupun dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, dengan tingkat bunga tertentu dan syarat-syarat yang memberatkan. Maka dari itu, penggunaan riba dalam sebuah sistem perekonomian akan berdampak tidak baik bagi kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak. Selain dari sisi ekonomi, sistem riba ini juga berdampak terhadap cara berpikir manusia, baik secara berpikir yang tidak sesuai dengan fitrah, berpikir egoisme, dan berpikir yang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumbernya. Dan inilah semua sifat yang mendatangkan kemudaratan bagi kehidupan seluruh manusia. Sekian pendapat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.